لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, Allah kumpulkan kita kembali pada ta'lim rutin kita. Semoga Allah anugerahi kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu Allah angkat-angkat derajat kita baik dunia, agama maupun akhirat, dan Allah berikan kepada kita keluasan dari semua jalan-jalan pintu rizki, dan Allah berkahi rizki kita, dan semoga ikhtiar kita di dalam melaksanakan amal solih Allah terima sebagai amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah anugerahi kita dan keluarga serta anak turun kita keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam rezeki, keberkahan di dalam ilmu, keberkahan dalam keluarga dan keturunan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjutkan kajian kita kitab Kifayatul Akhyar, masuk bab menguburkan mayit, ya, wa yudfanu, ya, betul ya, betul ya, wa yudfanu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Wa yudfanu, dan dipendam. Wa yudfanu, dan dipendam, artinya mayit dipendam atau dikuburkan. Filahdin, di dalam liang lahat. Wa yudfanu, dan mayit dipendam filahdin, di dalam liang lahat, mustaqbilal qiblati, secara menghadap kiblat. Wa yusallu, betul gak? Wa yusallu, dan diturunkan, dan mayit diturunkan, maksudnya diturunkan ke liang lahat, min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Birifkin, dengan perlahan-lahan atau dengan lembut. Wa yaqulu, dan berkata atau mengucap, alladzi, orang, yulhiduhu, yang memasukkan mayit ke liang lahat. Jadi orang yang ada di bawah yang memasukkan mayit ke liang lahat, atau orang-orang yang memasukkan mayit
ke liang lahat, hendaknya mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi dengan nama Allah, wa ala millati rasulillah dan atas ajaran utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u dan ditidur miringkan, dan mayit ditidur miringkan. Bagaimana kita tidur miring itu? Fil qabri, di dalam kuburan, di dalam liang kubur, ba'da ayyu ammaqa, setelah digali, setelah kuburan digali. Qomatan, sebatas orang yang berdiri. Jadi kedalaman kubur atau liang lahat itu sebatas orang berdiri, wabastotan, dan apa ini? Dan mengacungkan tangannya ke atas. Wabastotan begini. Ya, wabastotan artinya begini. Meluruskan tangannya ke atas. Wa yusattohu, dan diratakan. Apa yang diratakan? Al-qabru, kuburan. Wala yubna, dan tidak dibangun. Alaihi, opo kuburan, atas kuburan. Jadi alaihi itu jadi naibul fa'ilnya yubna. Wala yujassasu, dan tidak di, nah pasti namanya, kalau sini di, Masya Allah, sehat Mas Rebo. Kalau di sini bahasanya, iya makasih, diberi kapur putih. Zaman dulu itu kan kalau bikin bangunan pakai kapur ya, tempel. Maksudnya itu di apa itu? Di apa? Di semen itu loh. Bahasa enaknya apa? Di kalau tembok ketinggian ya. Diberi adukan gitu ya. Ya kalau bahasa di sini wajah satu itu diberi kapur putih, artinya di semen gitu, dibatasin dengan semen itu. Nah itu ya. Jadi saya ulangi, ini hukum-hukum mengenai menguburkan mayit. Saya ulangi ya. Wa yudfanu, dan mayit dipendam. Halaman berapa Ustaz? Halaman 64 Pak Ustaz. Bawahnya 34. Ayat 64 halaman 34. 34 Pak. Yang bawahnya 34. Halaman itu yang bawah nomor 34. Kita ulangi ya. Biar memang. Wa yudfanu, dan mayit dipendam filahdin, di liang lahat. Mustaqbilal kiblati, secara menghadap kiblat. Wa yusallu, dan di apa tadi situ? Diturunkan ya. Dan mayit diturunkan. Wa yusallu, dan mayit diturunkan.
Salah tuh artinya ngalir sebenarnya. Jadi kayak kita ngeglosorin gitu. Makanya di sini dia dibahaskan wa yusallu. Masa ngalir kan air, tapi maksudnya adalah diturunkan seperti air. Dan mayit diturunkan mingkibali roksihi dari arah kepalanya mayit birifkin secara lembut wayakulu dan berucap alladzi orang yulhiduhu yang apa? Menguburkan mayit bismillahi wa ala millati rasulillah. Orang yang nguburin mayit itu yang di bawah ya, atau orang yang di atas yang tadi ngebantu itu sama-sama mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ya memasukkan mayit ke liang lahat, siapapun, mau satu orang atau lebih dari satu orang, sama-sama mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuja'u dan mayit ditidur miringkan. Dan mayit ditidur miringkan fil qabri di dalam kubur. Ba'da ayu ammaqo setelah kuburan digali qomatan sebatas orang berdiri wabastotan dan mengacungkan tangannya ke atas. Gini. Dalamnya segini tuh. Yang bagus. Wa yusatohu dan diratakan al-qabru kuburan itu. Di kuburan diratakan. Wala yubna dan tidak dibangun. Tidak diberikan bangunan alaihi kuburan di atas kuburan itu. Wala yujasosu dan tidak apalah bahasanya di semen kali itu ya. Enaknya dibuat apa ya udah di semen lah, ngerti kan maksudnya ya, yang dikasih kotakan gitu pakai semen ya, nggak usah sebenarnya. Astana itu. Astana ya. Jadi kalau makna orang dulu di kapur putih, orang dulu kan kalau ngebangun pakai kapur kan, orang-orang zaman dulu ya. Iya. Sebenarnya boleh, ada alasannya, cuman kadang orang nggak ngerti. Ngelihatnya boleh, tapi bolehnya itu seharusnya ada alasan syariat. Kalau nggak ada alasan syariat ngapain? Makanya kalau kuburan-kuburan yang bagus sebenarnya di kampung. Kampung itu lebih terjaga. Ya. Terjaga apa? Haliahnya gitu ya. Jadi orang kadang memukul rata satu hukum karena ketidaktahuan. Nah itu kan gunanya kita belajar ya. Nah, sebab setelah kita beriman kepada Allah, untuk meningkatkan derajat keimanan kita, yaitu kita belajar, gitu kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang sudah diberi keimanan dan orang yang diberikan ilmu. Nabi Muhammad SAW aja ketika selesai Isra Mi'raj pulang ke bumi sampai ke bumi sebelum subuh, itu Nabi Muhammad kan sudah dapat perintah sholat subuh. Tapi kenapa nggak sholat subuh? Karena belum ada ilmunya. Baru dapat pengajaran ilmunya ketika duhur, diajarin langsung oleh Jibril alaihissalam selama 2 hari berturut-turut. Nah, baru Nabi Muhammad sholat mulai dari duhur, padahal turunnya sebelum subuh. SK-nya sudah turun, tapi tata cara atau ilmunya belum. Nah, maka keimanan itu bisa berkembang dengan ilmu. Itu gunanya kita menuntut ilmu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya,
ketika mayit dikeluarkan dari rumahnya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Maka hendaknya posisi ketika dihantarkan atau dijalankan itu adalah posisi kepalanya yang ada di depan. Jadi bagaimanapun posisi rumahnya, hendaknya yang dikeluarkan ini sebenarnya ya, hendaknya yang dikeluarkan dari rumah atau dari ruangan itu posisi kepalanya. Nanti persis seperti dia dimasukkan ke dalam kubur. Ya, soal bagaimana teknis megangnya terserah. Kan ada caranya tuh ya. Teknis yang biasa begini gitu, kayak meluk begitu. Tapi hendaknya dikeluarkan dari ruangan itu kepala duluan. Terus gitu. Nah, salah satu sunnah juga hendaknya ketika kita dihampiri atau dilewati oleh jenazah, itu hendaknya kita berdiri. Itu sunnah itu. Teman-teman ya. Jadi kalau ada jenazah lewat di depan kita, itu sunnahnya kita berdiri. Nah, ini diterangkan ini. Al-qiyamu laha, berdiri karena ada jenazah, indama tamaro, sewaktu jenazah itu lewat. Lima rawahu Ahmadu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Waqid bin Amr, dari Waqid bin Amr, wabni Sa'id, ya, dan Ibni Sa'id bin Mu'ad. Qala, berkatalah Sa'id bin Mu'ad, syahidtu, aku pernah menyaksikan janazatan, seseorang jenazah fi Bani Salamah, jenazah itu dari Bani Salamah. Fakumtu, maka aku berdiri. Faqala, maka kemudian berkata li kepadaku Nafi bin Jubair, ijlis, duduk aja, duduk. Fa inni sa'ukhbiruka fi hada, apa ini? Aku akan ngasih kamu pelajaran tentang hal ini. Gitu. Ya. Jadi salah seorang sahabat ketika jenazah lewat, dia berdiri. Lalu ada riwayat lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarona, memerintahkan kepada kami, bil qiyami, untuk berdiri, fil janazah, sewaktu jenazah lewat. Summa jalasa ba'da dzalika, kemudian Rasulullah kembali duduk. Wa amarona bil julus, dan kemudian memerintahkan kami juga untuk berdiri, untuk duduk. Rawahu Muslim. Ini riwayat dari Imam Muslim. Bilafdi ra'ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penguat sebuah lafal dalam hadis, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qoma, berdiri, fakumna, maka kami semua berdiri. Kok ada, kemudian Rasulullah duduk, faqa'adna, kemudian kami juga semuanya berdiri. Yakni maksudnya adalah fil janazati, ketika jenazah Jadi ketika jenazah lewat, Rasulullah berdiri, maka sahabat ikut berdiri. Ketika sudah selesai, Rasulullah duduk, maka sahabat semua duduk. Dan ini menurut Ibnu Hazm tidak hanya untuk mayit seorang muslim, bahkan mayit non muslim pun kita disunahkan untuk berdiri. Maka ketika ditanya apa faedahnya berdiri, itu sebenarnya bukan menghormati mayitnya, tetapi memuliakan orang, memuliakan zat yang mencabut nyawa si mayit. Ya, ala kulli hal itu sunnah yang dijalankan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka ketika ada seorang teman yang naik haji beberapa tahun kemarin bertanya, Pak Ustadz, kok kalau di sana umroh ya, haji, dia orang mayit lewat kok orang pada berdiri? Ya, saya bilang itu sunnah. Itu sunnah, dan warid dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, betapa sebenarnya kalau secara dohir kan seperti kayaknya memuliakan si mayit. Memang manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika masih hidup maupun telah
wafat. Bahkan Rasulullah berpesan ketika ada orang yang meninggal, udzkuru mahasinahu. Ucapin aja yang baik-baik tentang orang itu. Ya. Wakufa dan wakufu atau wakufu dan tahanlah an masawihi dari hal-hal yang buruk mengenai sima. Jadi memang begitu Allah mengajarkan kepada kita melalui syariatnya untuk memuliakan orang yang telah mati. Bahkan kita tidak boleh, ya, diperintahkan Rasulullah jangan sampai nyebut yang buruk, tapi sebut saja yang baik. Nah, maka setelah selesai diangkat, nah kemudian di sini ada lagi teman-teman sebuah peringatan supaya kita beramal dengan ilmu, bukan dengan hanya ikut-ikutan, wah gini-gini, enggak. Perlunya kita beramal itu kan, al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Di dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan raf'u sauti bidzikrin au qiraatin au ghairi dzalik, mengenai bab tentang meninggikan suara di dalam berzikir, membaca Quran atau selainnya. Qala Ibnul Mundhir, berkatalah Ibnul Mundhir, rawaina, kami meriwayatkan an Qais bin Ubad, dari Qais bin Ubad, annahu sesungguhnya Qais bin Ubad qala, itu berkata, Qais bin Ubad ngomong, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukrihuna, itu tidak menyukai, raf'u sauti, meninggikan suara, ingda salasatin, di waktu 3 hal. 1, ingdal janaizi, sewaktu mengiring jenazah. Kadang-kadang gua coba kalau ketika tanya secara jujur, nggak tahu dalilnya, jujur deh, sejauh pengalaman saya ikut nih, hanya kayak apa ya, emosional atau apa gitu ya. Padahal perlahan-lahan aja, santai lah, mau nyebut la ilaha illallah ucapkan, nggak apa-apa. Dikir apapun boleh kok, pelan aja lah, ya, santai, ngobrol kayak apa gitu. Nah kadang-kala kan itu ilmu kalah sama kebodohan. Kalau saya bukan kebiasaan sama kebodohan. Seakan-akan itu yang tepat, bukan. Nah ini kan kita kan belajar seperti itu. Silahkan mau mengiringi dengan dzikir la ilaha illallah, memang itu salah satu kebaikan kan, begitu. Tetapi suaranya tidak sampai, dan gak usah buru-buru kayak orang lari, irifin perlahan-lahan. Gitu. Ngapain buru-buru? Kan ada hadis katanya apa orang yang meninggal, kalau orang soleh dia pengen cepat-cepat di kuburan, ya jangan sampai dihubungkan atau dikoordinasikan dengan seperti itu, ya kan? Maka kalau misalnya ketika buru-buru jatuh, malah bisa jadi fitnah. Santai aja lah, buru-buru kayak apa tahu gitu ya. Dan ucapkan, kalau kita mengucapkan tahlil atau dzikir yang lainnya, cukup pelan-pelan. Nah itu teman-teman jalankan gitu ya. Wa ingda dzikri, dan ketika berzikir, kecuali dzikir untuk pengajaran. Misalnya dzikir setelah sholat, ada sebagian yang pakai suara, itu sebenarnya dzikirnya untuk pengajaran. Pengajaran untuk mengajari orang, juga pengajaran untuk membiasakan orang gitu. Tapi kalau selain itu, ya udah gitu, tidak disukai itu artinya nggak haram ya, tapi sahabat kurang menyukai. Wa ingdal qital, begitu juga ketika melakukan peperangan, nggak teriak-teriak sebetulnya gitu ya. Jadi gitu nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan la ilaha illallah, selama ini sih saya belum tahu ya dalil yang mengeraskan suaranya gitu ya. Yang setahu saya, silakan berzikir la ilaha illallah atau yang lainnya, tetapi dengan suara yang santai saja. Jalannya pun juga mau agak cepat dikit-dikit nggak apa-apa, tapi jangan terkesan seperti orang terburu-buru apa sih gitu. Jalankan dengan ilmu, ya kan? Gini-gini kan adanya di Majlis Ta'lim. Kalau cuman katanya orang begitu kan, ya begitu jadinya.
Nah, kita alhamdulillah dididik, jadi dapat kabar pengajaran dari orang-orang solis. Jadi kita jadi melakukan sesuatu tentunya dengan ilmu. Nah, kembali ke pelajaran. Ketika seorang mayit sudah selesai disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan kemudian disolatkan, ya, maka kemudian tugas selanjutnya yang menjadi fardu kifayah, taqaddama anna dafna fardu kifayatin telah mendahului keterangan bahwa sesungguhnya memendam mayit itu termasuk bagian dari fardu kifayah yang 4. Wa anna aqallahu, dan paling sedikitnya ya liang untuk mengubur mayit itu adalah tamna'ur raihata wasibah. Ya, sekiranya bisa mencegah bau busuk dari mayit kecium sama orang yang di atasnya, atau bisa mencegah binatang buas untuk mengambilnya. Itu paling sedikitnya, ya. Tapi nanti di sini dibicarakan yang paling utamanya. Jadi paling sedikitnya pokoknya gitu, dipendam, kira-kira kalau udah dipendam bau nggak keluar gitu. Udah, mau setting gimana kayak kober udah cukup lah. Gitu. Dan kira-kira kalau ada binatang buas ngorek-ngorek nggak nyampe. Udah, itu udah paling sedikit. Wa yustahabu, tetapi disunahkan atau disukai ayyudfana fillah, dipendamnya mayit di dalam liang lahat, wa huwa afdalu minasyaqi, dan memendam mayit di dalam liang lahat itu lebih utama dari asyaqqa. Jadi cara memendam mayit, mengubur mayit itu ada dua. Satu dengan liang lahat, ngadep ke barat, dicowak dikit, itu namanya liang. Kayak umumnya kita gitu, kuburan kan kotak tuh ya, yang madep ke arah kiblat, di bawahnya dicowak gitu. Dicowak itu malah seharusnya itu kayak dibata. Kalau di sini jangan, nggak bisa dikober, domelin, takutnya nanti kalau ditimbun ribet. Sebaiknya memang dibata, dibuat kayak ruangan gitu loh, sekotak gitu, sekiranya mayit masuk, itu yang lebih utama. Itu disebut dengan liang lahat. Yang kedua, boleh dengan asyak. Asyak itu apa? Kuburan segi 4 itu, kotak itu, di tengah-tengah dicowak, di tengah-tengahnya tuh. Nah, kanan kirinya dibuat bangunan gitu, diratain. Nah, mayit diturunin secara miring begitu, baru di atasnya nah, kalau di sini malah dikasih bata gitu. Kalau di kita dikasih kayu, kan gitu tuh. Baru setelah itu dimasukin tanah. Jadi cara penguburan itu ada dengan liang lahat, ada yang disebut dengan liang asyak. Mana yang terbaik? Di sini diterangkan yang terbaik adalah liang lahat. Dan ini juga Rasulullah ketika menguburkan memang menyarankan dengan liang lahat. Bahkan pernah ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu semacam beristikharah. Jadi di kalangan sahabat pada waktu itu ada orang gali kubur dengan spesialis bisa bikin liang lahat, spesialis bisa bikin liang asyak. Nah, para sahabat istikharah, mudah-mudahan yang datang duluan yang bisa bikin liang lahat. Ya, ternyata qadarullah, memang yang datang ya sewaktu Rasulullah wafat itu adalah orang yang ahli membuat liang lahat. Jadi maka dari dalil itu Rasulullah pernah menyarankan untuk para sahabat untuk membuat liang lahat bagi sahabat lain yang meninggal. Begitu juga ketika Rasulullah wafat, maka di situ menjadi penguatan